Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 29 Agustus 2026. Happy weekend buat kita. Hari ini kita memperingati peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Sosok Yohanes dalam gereja Katolik adalah tokoh istimewa. Para kudus lain diperingati wafatnya saja. Yohanes Pembaptis tidak hanya wafatnya, tetapi kelahirannya juga dirayakan. Mengapa sih sosok Yohanes Pembaptis menjadi begitu istimewa dalam gereja? Karena sejak awal kisah hidup Yohanes sangat spektakuler. Kita tahu ketika dua ibu kudus, yakni Bunda Maria dan Bunda Elizabeth berjumpa, dikatakan rahim di dalam kandungan Bunda Elizabeth melonjak kegirangan. Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan di dalam rahim ibunya menyambut Yesus yang datang. Luar biasa. Dan lebih lanjut, Yohanes Pembaptis dikenal sebagai seorang yang berseru-seru untuk mewartakan kebenaran dan yang merintis, mempersiapkan jalan bagi datangnya Tuhan yang menyelamatkan. Yohanes Pembaptis berfirman, ia harus menjadi makin besar, tapi aku harus menjadi semakin kecil. Sebuah spiritualitas pelayanan yang sangat mendalam. Bahkan Yesus pun memuji Yohanes Pembaptis dengan mengatakan, sungguh di antara seorang yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai 29. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Herodes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya kira kita patut bersyukur dengan anugerah bahwa setiap kita diberi mulut. Melalui mulut kita bisa merasakan dan mencecap aneka rasa yang enak, yang nikmat. Juga melalui mulut kita mampu untuk memproduksi kata-kata. Melalui mulut kita menerima asupan makanan yang menjadi energi untuk menjalani hidup ini. Sebenarnya mulut kita hanyalah corong atau gema saya kira dari yang diungkapkan dalam hati kita. Maka apa yang kita makan dan apa yang kita katakan meluap dari dasar lubuk hati. Mulut ini bisa jadi berkat. Bisa juga jadi kutuk. Mulut ini bisa membangkitkan semangat, tapi juga bisa menguburkan semangat. Maka jaga mulut dan jadikan mulut sebagai berkat merupakan hal yang perlu kita perjuangkan. Konon katanya, aneka penyakit itu muncul sumbernya dari mulut. Karena gak jaga mulut, jadi muncul macam-macam penyakit. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat inspiratif dan bagus untuk kita renungkan. Herodias adalah sosok pendendam. Karena Herodes suaminya pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ini kan Yohanes Pembaptis mau mengarahkan, memberitahu yang baik, membimbing Herodes juga Herodias agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi kenapa Yohanes malah ditangkap, dibelenggu dan akhirnya dibunuh? Inilah racun dendam, kemarahan dan sesumbar dalam bicara. Herodias menaruh dendam yang mendalam kepada Yohanes Pembaptis. Sehingga ia mencari cara untuk membinasakan Yohanes. Maka dalam momen putri Herodias menyukakan hati Herodes dengan tari-tarian, Herodes dengan sesumbar mengatakan, mintalah apa saja yang kau mau akan aku berikan. Bahkan separuh dari kerajaanku akan kuberikan. Ingat ya akan pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Karena kata-kata dan sumpah yang sesumbar itu, Herodes dengan hati sedih. Karena ia juga senang dengar ajaran-ajaran Yohanes. Akhirnya ia mengabulkan permintaan putri Herodias untuk menghadiahkannya kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan racun dendam, kemarahan, dan kata-kata yang sesumbar. Kombinasi dari racun ini bisa menghancurkan masa depan. Dendam dan kemarahan yang tidak berujung akan membuat kita gelap mata dan hanya dikuasai emosi saja. Demikian pula kata-kata sesumbar yang bisa menjadi kutuk akan berakhir dengan penyesalan dalam hidup. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menep. Menep artinya menjadi pribadi yang tenang, berpikir panjang, mengedepankan segalanya dalam doa dan bertindak bijaksana. Dalam apapun yang kita buat dan yang kita lakukan, jangan sampai dendam, emosi, kemarahan yang mengontrol diri kita dan berujung pada penyesalan belaka. Jadi kendalikanlah diri, libatkan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Saya sungguh belajar banyak dari firman Tuhan yang dengan setia kita baca, kita renungkan setiap hari tanpa sadar. Firman itu sungguh mengubah diri saya untuk menjadi pribadi yang tenang, yang lebih baik lagi. Semoga saudara-saudari, sahabat setia Gowori sekalian, melalui sabda Tuhan, hidup kita pun diubah untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik lagi, yang semakin lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Selamat bermenung, happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.